السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Suratul Baqarah ayat yang ke-121. Jamaah Qiyam Ramadan rahimakumullah. Sudah malam yang ke-20 bagi yang memulai hari Senin. Qiyam Ramadan yang kita lakukan, tentu kalau dibagi dua, Ramadan ini kita sudah berada pada pertengahan yang terakhir. Dan besok malam insya-Allah kita sudah masuk kepada 10 yang terakhir Ramadan. Dan ini adalah malam-malam yang dalam kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malam-malam meningkatkan aktivitas ibadah. Ini kadang bertolak belakang dengan kebiasaan sebahagian dari kaum muslimin, di mana semakin ke penghujung Ramadan semakin menurun semangat, semakin berkurang jumlah jamaah, dan semakin sibuk dengan berbagai kegiatan duniawi yang tentu hal itu membuat rugi kaum muslimin sendiri. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solok ini menyadari hal ini. Semakin ke penghujung bulan Ramadan, semestinya semakin meningkat semangat untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, saya masih ingin melanjutkan kajian yang tadi saya awali dalam khutbatul Jumu'ah, yang tentu tidak tuntas dengan khutbah yang singkat itu, yaitu tentang Al-Quranul Karim, di mana saya mengingatkan kita semua, diri saya, seluruh umat Islam, bahwa kedudukan Al-Quran di tengah umat yang mengakui sebagai kitab suci mereka perlu untuk kita renungkan keberadaannya. Apakah keberadaannya di tengah kita benar-benar telah menempati posisi sebagaimana yang diletakkan oleh Allah dalam bentuk peran dan fungsi Al-Quran itu, atau belum? Itu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Bagaimana kedudukan Al-Quran itu di tengah kita kaum muslimin? Kalau dari sisi seremonial, kita bisa katakan bahwa kita dari sisi tradisi, berbagai upacara
berusaha menghormati Al-Quran secara lahiriah. Setiap acara resmi dibuka dengan tilawatul Quran. Di tas-tas ibu-ibu kalau dicari ada mushaf Al-Quran. Di sekeliling masjid di atas tertulis ayat-ayat Al-Quran. Dan di setiap ceramah muqaddimahnya mengutip ayat Al-Quran. Dan bahkan sebagian kita bangga ketika menikah menjadikan salah satu dari mahar yang diberikan adalah mushaf Al-Quran. Ketika membaca, terkadang sebagian kita membawanya ke bibir, mengecupnya. Katanya untuk menghormati Al-Quran. Ketika kita membacanya, kita tidak mau menempatkannya sejajar dengan telapak kaki kita. Kita buatkan sandarannya. Kita katakan menghormati Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar, apakah dengan memperlakukan Al-Quran seperti itu berarti kita telah menempatkan Al-Quran sesuai dengan tujuan ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan mendasar. Benarkah sampai sebatas itu Al-Quran diturunkan? Atau lebih lanjut lagi, dahulu banyak kita yang buta huruf Al-Quran. Sekarang alhamdulillah semakin berkurang buta huruf sehingga pandai membaca Al-Quran. Tidak sampai di situ saja, malah bukan membaca saja. Kita sediakan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwidnya, bahkan dengan iramanya, dengan tertil. Dan sekarang malah bermunculan madrasah-madrasah tahfiz Al-Quran. Pertanyaan yang perlu juga dilontarkan kembali, apakah sudah sampai kita pada maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan setelah kita pandai membacanya, setelah kita menghafalnya, dan bahkan kita buatkan perguruan tinggi. Di situ dikaji bagaimana menafsirkan Al-Quran. Faham kita maknanya, tahu kita petunjuknya, dan kita ketahui di dalamnya tentang halal dan haram yang ada dalam kandungannya. Pertanyaannya tetap, sudah sampaikah atau belum? Nah, kalau kita tanyakan diri kita masing-masing, kita kira kita sampai pada level mana? Level membacanya, mentajwidkannya dengan suara yang indah, level menghafalkannya, atau level baru menciumnya, kemudian meletakkan di almari, atau membawa-bawanya sepanjang perjalanan. Nah, saatnya kita mengukur diri kita dengan perilaku kita itu. Kita ukur dengan tujuan apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah baru kita bertemu, wahai kaum muslimin. Apakah kita benar-benar telah menjadikannya sebagai bahagian dari iman kita? Di mana tidak sah keimanan kalau iman kepada kitab itu tidak benar ada di dalam hati. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Berulang kali di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala secara eksplisit, secara terang-terangan
menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai hudan, sebagai hudan. Bahkan di awal surat Al-Baqarah Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Terkait dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Dan di dalam kajian ilmu tauhid kita tahu bahwa hudan yang dari situ nanti muncul kalimat hidayah dibagi oleh ulama kepada 3 macam hidayah. Yang pertama mereka sebut dengan hidayatul fitrah, di mana setiap insan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengakuan di dalam dirinya akan adanya Rabbul Alamin. Terserah dia mau lahir dari seorang orang tua muslim kah atau dari orang kafir kah, di dalam diri mereka ada pengakuan i'tirafan adanya Rabb. Para ulama mengambil kesimpulan itu dari firman Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Rabbmu mengambil dari anak cucu Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka, cikal bakal anak cucu mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan menjadikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada cikal bakal dzurriyyah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Qalu bala, mereka menjawab iya. Nah, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itulah yang diperkuat dan diberi penjelasan oleh Nabi di dalam sunnah beliau. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang pun yang terlahir melainkan terlahir di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah ayyuhawidanihi, yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Nah, itu dikatakan hidayatul fitrah. Dia ada di dalam lubuk sanubari manusia, di dalam hati insan. Dari orang tua muslimkah, kafirkah dia terlahir, sama semuanya mendapatkan cikal bakal tersebut. Itu namanya hidayatul fitrah. Hidayah yang kedua, itu yang disebut dengan hidayatul dalalah, hidayah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan petunjuk kepada yang hak, petunjuk kepada jalan keselamatan, petunjuk kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu dan apa itu hidayah ad-dalalah itu? Nah, di antara hidayatud dalalah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran memberikan petunjuk. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang ke-9, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Berarti peran Al-Quran ini apa? Sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia mana jalan yang harus ditempuhnya dan mana jalan yang harus dihindari. Nah, kalau kita sudah fahami bahwa Al-Quran pada posisi hidayah yang kedua ini, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga para dai yang mewarisi tugas-tugas untuk menyampaikan ilmu kepada umat, bisakah Al-Quran, bisakah dai, bisakah Rasul
memastikan orang itu mendapatkan hidayah? Tidak bisa. Jadi Rasulullah tidak bisa memastikan. Sudah disampaikan kebenaran kepadanya. Bisakah Nabi menjamin setiap orang yang mendengar menjadi orang muhtad, menjadi orang yang mendapat hidayah? Tidak. Kalau seandainya bisa seperti itu, tentu tidak akan mati Abu Talib, paman yang beliau cintai, dalam keadaan tidak beriman. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau bisalah hidayah itu dibagi-bagi, saya bisa pensiun ini. Bahwa dia agak segoni, dia geses, tek surang, selesai apa-apa. Tidak bisa. Yang ada cuma bagaimana Nabi SAW, para ulama yang mewarisi beliau, termasuk Al-Quranul Karim, hanya bisa memberikan petunjuk. Nah, apabila orang menempuh jalan yang ditunjukkan itu konsekuen dan berjihad di dalam menempuh jalan itu, baru kemudian datang hidayah yang ketiga yang dikenal dengan apa? Hidayatut taufik namanya. Tapi apa catatannya? Tempuh jalan yang ditunjukkan itu. Itu yang katakan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul berjihad untuk menuju kepada kami, mencari jalan, menempuh jalan yang telah dibentangkan, perlu jihad. Kalau dia sungguh dalam menjalani itu, apa jawaban Allah? Lanahdiyannahum. Pasti kami akan berikan hidayah, jalan-jalan yang kami ridai itu. Artinya apa? Manusia harus menempuh petunjuk itu, baru hidayah taufik dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahai kaum muslimin, kalau begitu kedudukan dan peran Al-Quranul Karim, berarti membawanya tidak menjamin hidayah, mendendangkannya tidak menjamin hidayah, memperlombakannya juga tidak menjamin hidayah. Tetapi jalan yang harus ditempuh agar kita bisa menuju kepada hidayah yang dijanjikan oleh Allah apa? Al-amal. Mempraktekkannya, menjalankan petunjuk itu, menjadikan dia sebagai tuntunan di dalam bersikap, menjadikan dia sebagai ukuran untuk memilah antara hak dan batil, menjadikan dia sebagai pedoman untuk memilih mana jalan yang akan ditempuh, mana yang harus dihindari. Nah, untuk peran itulah makanya Al-Quran diberi nama oleh Allah sebagai apa? Al-Furqan, An-Nur, Al-Huda, Al-Dhikra. Semua nama-nama itu bertujuan untuk apa? Agar manusia memahami bahwa Al-Quran datang memberikan petunjuk, memberikan cahaya, memberikan peringatan. Kalau manusia ingin selamat, amalkan petunjuknya, laksanakan perintahnya. Kalau manusia tidak mau melakukan itu, nah itulah yang saya katakan dalam khutbah tadi. Inilah yang dikadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu. Wa qala Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini tersingkir, disisihkan, dipinggirkan. Apa bentuk menyingkirkan Al-Quran itu? Yang paling utama
penyingkiran Al-Quran itu dalam bentuk apa? Tidak mengamalkannya. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau terkait dengan ayat surat Al-Furqan tadi, kata Ibnu Qayyim, hajrul Qur'ani anwa', kata beliau, menyingkirkan Al-Quran, meminggirkannya, menyisihkannya itu bermacam bentuknya. Beliau himpun ada 5 bentuk. Disadari atau tidak, perbuatan dan sikap itu secara langsung atau tidak langsung telah menyingkirkan Al-Quran, walaupun kita mengaku itu kitab suci kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Yang pertama adalah hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha ilaihi, menyingkirkan dengan tidak mau mendengarkannya, tidak mengimani, tidak memperhatikan isinya. Jangan dikatakan, oh tidak mungkin itu. Bagaimana tidak? Buktinya, lihatlah acara-acara seremonial, majlis-majlis, ketika diawali dengan bacaan Al-Quran, biasanya protokol membuka, demi keberkahan majlis ini, pertemuan kita ini, kita awali dengan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari internasional. Kadang-kadang sampai begitu, baru sekali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan apa-apa nan terhormat itulah maci ape surang-surang. Orang-orang yang duduk di depan yang paling dekat dengan qari itu sudah berbisik ke suap, berbisik ke kidak. Yang lain sudah heboh, ini berbicara itu Al-Quran bacanya Al-Quran dan awak bacanya awak. Itu dikatakan hajrus sama'ihi. Orang tidak mau mendengarkan. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam yang lebih fokus mendengarkan nyanyian dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Nah, terus kita mengaku juga ini kitab suci kita. Kalau begitu perilaku yang kita jalankan, berarti kita termasuk yang dikadukan oleh Rasul kepada Allah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah hajrul amal, menyingkirkan dengan tidak mengamalkannya, wal wuquf inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bih, yaitu menyingkirkan amal, artinya tidak melaksanakannya, tidak menjalankan tuntunannya, tidak berhenti pada batas halal dan haramnya, walaupun dibacanya, bahkan dia mengaku mengimaninya. Bukankah itu yang terjadi? Mari kita merenung. Yang kita jalankan dalam kehidupan ini petunjuk siapa sebenarnya? Mulai dari urusan terkecil. Salah satunya coba perhatikan. Kita orang Minangkabau, terkait dengan kewarisan saja enggan banyak orang kita tunduk kepada Al-Quranul Karim. Enggan. Padahal ulama telah menggali dan mengkaji status tanah yang dikuasai oleh banyak orang di ranah Minang ini. Ada pula orang yang mengatakan, adik-adik, tidak bisa begitu. Islam hadir ke suatu negeri tidak bertemu ruang hampa. Masyarakat telah diatur oleh berbagai aturan, ketentuan-ketentuan yang bisa jadi mereka rumuskan dengan pertimbangan mereka atau mereka dapat dari keyakinan-keyakinan mereka masa lalu. Sama dengan ketika Islam datang ke Makkah. Makkah sudah punya tradisi berbagai macam. Nah, bagaimana sikap Islam
Islam akan melihat apa yang dilakukan orang itu. Kalau yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan syariat, mereka biasakan menjalankan itu, masuklah dia dalam kategori urfun sahihun atau adah sahihah. Itu adat yang benar. Mereka pakaikan di situ rumusan yang mereka dapat dari perjalanan Nabi SAW, yaitu al-adatu muhakkamatun. Tetapi kemudian ditemukan ada tradisi yang menyimpang dari ketentuan syarak, tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan kaedah-kaedah syariat. Adat ini tidak bisa dilanjutkan sebagai seorang Muslim. Itulah yang kemudian disebut oleh kalangan ahli usul dengan urfun fasidun atau adah fasidah. Ini urf fasid, adah fasidah. Seperti yang pernah dilakukan di Solo ini dengan alasan permainan anak nagari, kemudian masih saja main lukah gilo, batuang gilo. Kan sado tahuan ini baca ketika batuang itu digarik-garikkan, ditundo-tundo, dipacik-pacik. Apa nan diimbau itu? Tanya ke orang yang melakukan itu. Tapi adat bersani syarak bersani kitab Allah. Di mana syarak sudah mengimbau-imbau jin seperti itu? Tapi kita bangga pula. Wah, ini tradisi kami, permainan anak negari kami. Coba lihat. Terjadi berbagai masalah, musibah yang datang. Kemudian sibuk kita pergi mengusir bala berbagai macam, berkelindiang sepanjang sawah, menokok berbagai macam, bersalawat. Memang begitu Nabi menolak bala dahulu. Adakah petunjuk yang demikian? Bala terhindar dengan memukul-mukul itu sepanjang jalan. Mau buya, mau ulama, siapapun yang mengajarkan, coba tunjukkan. Bukankah Madinah itu juga ada bala dahulu? Apakah Nabi menyuruh sepanjang jalan melakukan berbagai macam kegiatan? Nah, hal-hal yang demikian perlu ditinjau ulang. Dan kalau memang tidak ada rujukan, apalagi perkara keghaiban dan sebagainya, menyerahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjukmu ya Rasulullah, tidak ada petunjuk Allah di sini. Berhentilah pada batas yang dia tunjukkan, begitu mengamalkannya. Tapi biasanya nangkare dewa ada calah aja kaji tu tu. Assalamualaikum wak kerajon tibolonya mengecen indah. Nawai kaum muslimin, tidak sebatas itu saja. Kemudian ketika ulama melihat bagaimana Minangkabau, orang sudah ditemukan berteratak berkotor bernegari. Mereka sudah menguasai lahan berbagai macam yang mereka sebut tanah ulayat, sako dan pusako yang mereka warisi turun-temurun. Ulama mencuba meninjau bagaimana kedudukan harta benda yang ada di tangan itu. Setelah diteliti, ternyata tidak tahu siapa tu nama membuat sawah tu. Siapa nama Haji bin Talak Batih ladang tu. Sawah berbidang di Nandata, ladang berbidang bin Talak di Lerang. Siapa tu nama membuat itu? Orang Minang acak menggari bawai. Oh itu tak tahu kami Datuk Buya antas siapa dahulu sawah tu lah bersuju. Cancang latih orang sais buat tambilang basi orang tua-tua. Kemudian diteliti siapa nam punya. Di dalam ketentuan yang mereka sepakati, orang Minang menyepakati, ini kaum nan punya, bukan padusi nan punya. Ingat ibu-ibu. Harta pusako ndak ibu-ibu punya surang dah. Jadi kecil laki-laki tak punya harta pusako. Harta pusako tinggi tu punya kaum laki-lakinya padusinya. Tu aku ada orang mengecek padusi nama makcik. Makcik iyo karena ibu-ibu nan tinggal di rumah gadang. Laki-laki orang Minangkabau merantau lebih dahulu. Merantau di Minangkabau itu kan dua alasannya.
Yang pertama karena alun masak lai, alun matang lai, perlu untuk mematangkan diri atau nanti suwo tu di dalam pantun. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Pengalaman dicari, dimatangkan kepribadian, pulang menjadi pemimpin. Tu merantau pertama tu. Merantau yang kedua karena bagani, mamanggo. Jadi orang Minangkabau merantau bukan dek pada prinsipnya, bukan dek karena mencari duit, tapi mematangkan diri dengan pengalaman. Itu makanya sejauh-jauh tabang bangau, baliknya ke Kubangan jua, walaupun kini lah banyak pula nak merantau Cina, tak pulang-pulang ke kampung. Nah berarti ini milik bersama, maka ditetapkan oleh ulama karena itu milik bersama, maka dia jatuh menjadi harta milik bersama. Kalau harta milik bersama berarti seluruh kaum itu berserikat memilikinya. Ale boleh mamak dek cadik diotanya kemenakan dijualnya harta pusaka? Enggak. Karena kesantiangnya dijual apakah halal? Tidak halal. Dimakannya apakah halal? Tidak, haram. Tidak halal, itu haram. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak orang lain dan menjualnya yang bukan kewenangan dia. Ini mamak kepala waris tidak berpunya surang atau pusaka. Nah, tetapi yang terjadi hari ini, petunjuk yang diambil dari Al-Quran. Dari mana Al-Quran memberi petunjuk? Al-Quranul Karim menjelaskan hukum kewarisan. Dijelaskan oleh syarak. Kapan kewarisan itu bisa berlaku? Kalau yang ditinggalkan oleh semayit itu adalah tarikah, adalah peninggalannya. Apa syarat harta benda disebut peninggalan? Yaitu ketika dia memiliki harta itu sampai ketika akhir hayatnya. Nyonem punyo. Nah sedangkan harta pusaka tinggi bukan dia punya sendiri. Dia punya berserikat. Karena itu tidak dia bermonopoli di dalam memiliki harta tersebut. Karena itu harta pusaka tinggi tidak masuk di dalam kelompok peninggalan warisan orang yang meninggal. Itu makanya ulama tidak menolak. Ya sudahlah. Dan punya bersama itu balikkan menurut aturan. Analah disepakati bersama. Kini pun ada. Walaupun tidak dalam bentuk suku. Organisasi misalnya. Ada Muhammadiyah punya aset. Tanah 5 wakaf. Kantua 2. Alai. Oto ampe. Meninggal ketuanya. Lai bisa anaknya kemenakan yang ngecek. Manyo oto mamak ambo. Tidak bisa. Kau siapa punya kok? Organisasi. Ya mamak mau anggota. Ya anggota. Tapi tidak surang punya tu. Nah, jadi kepemilikan bersama itu ada di dalam syarak dan diakui di dalam syariat. Dan itulah kedudukan harta pusaka tinggi itu. Tidak haram gitu. Dan haram adalah ketika dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dijual, digadaikan, tidak dengan kesepakatan kaum. Haram hukum. Nah kemudian berkembang Minangkabau. Rumah gadang tidak memuat orang ledong. Barana kita tambah ruangnya agak 40 ala kamarnya, anak kemenakan tak tertampuang di situ. Mulailah kemenakan dibawa dek lakinya turun dari rumah gadang. Terbentuklah keluarga batin, keluarga kecil. Di situ tanggungjawab suami mulai tumbuh. Nantilah mamak nambah kuasa. Kenapa? Karena tinggal di rumah pusaka. Wajar mamak menjadi tungganai rumah. Ketika dibawa turun, tumbuh tanggungjawab dek suami, penuh tanggungjawab terhadap istri dan anak. Akhirnya dengan cucuran keringat tetik peluh mereka membeli harta, masuklah harta itu ke dalam kepemilikan mereka dengan cara ketentuan syariat seperti membeli, menguasai berbagai macam di dalam berekonomi.
Nah, itu di dalam Islam masuk kategori milik pribadi orang. Nah, kalau si fulan tadi meninggal, hartanya diperlakukan seperti harta pusaka tinggi, tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika dia tinggalkan harta yang menjadi milik dia, syariat mengatur. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk laki-laki ada hak yang ditinggalkan, untuk perempuan ada hak yang ditinggalkan. Anda boleh awak mengecekkan, awak di Minangkabau ko, laki-laki nak ada bapunyo, kamar nak ada untuk laki-laki itu surau gadang tak bisa. Di rumah gadang mungkin ada kamar, tapi di rumah keluarganya dia punya hak untuk di situ. Nah, kalau tidak diberikan haknya, apa yang terjadi? Zalim. Perbuatan itu haram. Al-Quranul Karim menegaskan itu nisaban mafruḍa, ketentuan yang ditetapkan oleh syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi orang Minang ngagu-agu. Apalagi kalau ibu-ibu nang kemudian meninggal. Dahulu suami bertanya anak laki-laki, kalau ambil seketik peninggalan ayah dulu banyak bu, kecil ibu-ibu jantan aluang kau rata orang gaya ambo ke rumah bini yang agi long kanang. Itu alasan apa itu? Bukankah dia berhak? Siapa yang memindahkan harta itu ke tangannya? Bukan ibu, bukan pula orang yang meninggal. Karena di dalam syariat, kalau seseorang meninggalkan harta warisan, sudah ditunaikan 3 hak. Yang pertama apa? Hutangnya. Yang kedua apa? Wasiatnya. Yang ketiga apa? Penyelenggaraannya. Kalau tidak ada yang menanggung di antara kaum muslimin, kalau 3 ini telah ditunaikan, berpindahlah harta kepada siapa? Kepada ahli waris secara ijbari. Makna itu setuju Pak, dia geng kanak kan tak minta persetujuan, pindah. Siapa yang memindahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu model bagaimana orang berhadapan dengan Al-Quran. Dianggukkannya Al-Quran, tapi di jalan dia bak nang ketujuh dia ini. Jangankan perkara itu, berhadiah saja kepada anak-anak tidak adil, tidak dibenarkan di dalam syarak. Bapak dan ibu-ibu pernah tak mendengar kisah Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man ini punya ayah Bashir. Ayahnya sayang kepada Nu'man. Dek sayang kayaknya, taroroh sayang kanan surang kok. Akhirnya diuntukkan tuanya bagian kau Nu'man, kau ratu apa, kau ratu ayah. Tapi untung ibunya tagak di naluri. Kecik ibunya, la arda, amun tak setuju dah. Kecuali ada syarat, cik wahai Bashir, payah engkau ke Rasulullah lah, minta Rasul menjadi saksi atas pemberian engkau ke Nu'man kau. Kalau beliau namu jadi saksi, baru hamba terima. Kalau tidak, tidak. Dibawalah Nu'man oleh Bashir ayahnya ke hadapan Rasul. Setelah bertemu dia dengan Rasulullah, ya Rasulullah, inni nahaltu libni hadha an-Nu'man. Sesungguhnya saya hadiahkan, saya berikan sebagian kekayaan saya untuk Nu'man ini, ba'dal mau'ibah. Wa ummuhu la tarda, ibunya tidak setuju hatta ushidaka alaih, sampai aku minta engkau jadi saksi atas pemberian. Tanya Nabi, alaka waladun siwa Nu'man? Engkau punya anak tak selain Nu'man itu? Kata Bashir, lah ya Rasulullah, ada anak lain? Nabi bertanya lagi, ana halta li kulli waladika kama nahalta li Nu'man? Lain kau agiahkan pula anak lain serupa kau beragiahkan Nu'man kau? Jawaban Bashir, kalau itu ya enggak ya Rasulullah. Kalau enggak, kata Nabi, qala idhab anni, baiklah menjauh engkau wahai Bashir, pergilah engkau dariku. Fa inni la ashhadu ala jur, saya tidak akan bersaksi atas perbuatan yang tidak lurus, kata Nabi. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran
yang terkadang masih kita kalahkan Al-Quran karena apa? Karena tradisikah? Karena kebiasaankah? Karena malukah? Karena berbagai macam. Nah, bukankah itu hajrul Quran? Di dalam kehidupan bernegara, Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Untuk menjadikan keputusan diambil dengan syura. Wa amruhum syura bainahum. Dan para pendiri bangsa ini mengambil syura itu sebagai sistem kepemimpinan pengambilan keputusan di negara ini. Di mana bertemu? Tuh dalam Pancasila. Sila kampe apa aja leh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Layado demokrasi dalam Pancasila itu. Tak ada tersua demokrasi. Sama demokrasi je surah perwakilan. Tak sama. Contoh demokrasi nak kerajaan kini. Celiklah. Kapan tanggung sudah awak lalui itu. Ada orang bersekolah dari STK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, habis S. Nah, habis S, dapat lo penghargaan Prof. Itu tak ada oleh kata itu tu. S3 tu lah. Pendidikan formal sampai di situ. Berpuluh tahun dek kuliah. Kemudian ada tetangganya. Suruh masuk SD-nya bermain. Membaca tak pandai. Kerajo jak ketek mengkeleriang saya. Pokok indak dinya sekolah-sekolah saja. Pokokan ketujuh selero, itu nanti kakaknya. Nah, tibalah saatnya memilih wakil rakyatkah, presidenkah. Awak perjalankan. One man, one foot. Nah, gitu kan. Alah, lepas serak foto nampak sepanjang jalan. Nam profesor tadi lepas keringit memikirkan. Baalah kondisi negari kau. Ekonomi bagaimana, sosial bagaimana, politik bagaimana. Ini hubungan antar masyarakat seperti apa. Berbagai aspek dikaji dek profesor tadi sampai bapalu hanya memikirkan. Jo tinjau orang per orang. Aku latar belakang, track record, rekam jejak, kemampuannya, keahliannya, keilmuannya. Panjang profesor tadi dek memikirkan. Akhirnya dapat kesimpulan. Ikulah nan cocok menjadi harapan perbaikan bangsa yang akan datang. Itu kecek profesor jo ilmunya. Nah, ketika saatnya memilih, nyulang balik itu lah dapat karate tadi, masuk ke tempat pencoblosan. Hadir tu dalam kepala profesor tadi. Calik orang, oi ko nak patut dah ko. Oi ko ilmunya mendalam, iko bagus, ko track recordnya, ko pengalamannya berbagai macam. Akhirnya dengan keputusan ilmu, analisa yang mendalam, dengan tinjauan keilmuan, jatuh pilihan. Tusuk cik jopaku. Dek prof tadi ko. Atibon ndak sekolah tadi tentu deknya rekam jejak berbagai macam dak jale dia bodoh. Jale suruh memilih dan ada hak sebagai warga negara. Dia gi karate kenyo. Masuknya dalam kotak pemilihan tu. Nyetong buah bajunya. Sepulin tang keceknya kan. Tak tentu apa-apa. Nah, salah saya tusuk menusuk pada itu, panitia menyorakkan. Rupa tangkek karate profesor tadi. Lai ko kecek panitia, iko kemungkinan prof ko nama milih karena itu nilai suaranya 10. Ada tu? Enggak. Tiba korang nak sekolah tak tentu dia dapat lo pagi 50,000 tadi. Iko setengah suara. Begitu kah? Tidak. Nah, itulah sistem yang menyamukan orang cadik dia orang tak mengerti. Orang bersekolah dia orang tak bersekolah. Orang berilmu tidak berilmu. Kecil Al-Quranul Karim, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Kata Allah, tak sama dah. Sama ke alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Tak sama. Tidak sama. Tapi awak pakai sistem itu, nanaka awak sebenarnya tak bisa menerimanya. Awak campakkan ada uluna ditemukan oleh pendiri bangsa. Permusyawaratan perwakilan. Sianan akan bermusyawarah para wakil.
sia wakil itu nam bisa mengambil kebijaksanaan. Kebijaksanaan serupa apa? Kebijaksanaan dan berhikmah. Alai mungkin orang mengambil kebijaksanaan berhikmah kalau modalnya tampang saja. Dek banyaknya kayunya, pitihnya berserak-serak, fotonya berserak-serak. Tidak. Di mana Al-Quranul Karim? Pendiri bangsa telah mengambil dahulu ini. Musyawarah, syura. Coba renungkan. Jadi kalau begini kita, terakhir saya mau tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang muhajirin, khamsun, ada 5 perkara. Idza tulitum bihinna, apabila kamu diuji dengan yang 5 itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, saya berselindung kepada Allah janganlah hendaknya kalian bertemu dengan yang 5 ini. Beruntung orang muhajirin dapat doa Nabi. Tapi awak tak muhajirin dah. Bersuruh di awak kini. Ana 5 tadi tu. Dan terakhir salah nawak sabui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu." Jadi selama para pemimpin mereka, para imam mereka, termasuk ya imam itu tentu gas nak jadi imam saja dah. Memberi nasihat. Kadang imam tu harus naik mimbar pula menyampaikan Al-Quran. Karena itu jangan dileceh-lecehkan imam itu. Jangan dileceh-leceh logarin. Jago lidah. Kau politik salah. Tapi tugas-tugas yang mulia, berbagai latar belakang orang boleh saja. Ingat ya, keimaman itu kalau dalam ketentuan politik Islam bukan perkara ringan. So menjadi imam itu tugas kenegaraan dahulu. Tu hati-hati tu. Kecuali anda mengaji, anda tahunya tu. Siapa yang jadi pemimpin ketika Nabi hidup? Rasulullah. Siapa yang menjadi imam di masjid beliau? Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang memimpin? Khalifah Rasulullah. Siapa yang menjadi imam? Khalifah Rasulullah. Ingat itu. Kemudian digantikan oleh Umar bin Al-Khattab. Siapa yang jadi imam? Umar bin Al-Khattab. Dan ketika Khalifah Rasul menunjuk gubernur-gubernur ke berbagai kota, apa tugas mereka diantaranya? Mengimami kaum muslimin berjamaah salat. Jadi ini tugas kenegaraan dahulu. Itu jangan leceh-lecehan. Kalau nak berpacu jabatan, pacu saya. Jangan dilecehkan tugas ini. Itu menyelamatkan awak. Kau mati suap buah dalam musajid, dah dong kanyolat tu garin tu nang ke mana? Saya betul kalau ditanyakan, tersinggung saya kalau imam dilecehkan. Kenapa? Karena mau cito-cito mau jadi buya suraunya. Tak pernah saya tergiur dengan jabatan sebagai bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ditawarkan, tak perlu. Kenapa? Karena bagi saya kedudukan di depan itu lebih bernilai dari jabatan apapun. Nah, karena itu jangan leceh-lecehkan. Saya mengingatkan begitu saja dulu. Tapi kalau lama-lampau, kalau lebih dari itu, ndak jo namun suruh dan sadar, saya akan berkeliling di Sumatera Barat untuk mengecehkan orang yang meleceh imam itu. Singkirkan saja dari tengah masyarakat. Tidak boleh. Itu merendahkan namanya derajat orang yang dimuliakan oleh Allah, yang kita muliakan bersama. Didahulukan dia dan kita
mengikutinya di belakang. Kita ikuti geraknya. Takbir dia, takbir kita di belakang. Rukuk dia, rukuk kita di belakang. Bangkit dia, bangkit kita di belakang. Itu kedudukannya. Jangan sekali-kali. Nah, kembali kita, apa makna a'immah tadi? Kata Nabi, 5 perkara janganlah hendaknya kalian berjumpa ini. Salah satunya apa? Kalau para pemimpin, para imam tidak lagi berhukum dengan kitab Allah, tidak menjadikan kitab Allah sebagai hukum, tidak menjadikan itu pedoman beramal, tidak dipraktekkan oleh mereka yang menjadi contoh bagi masyarakat, wa yatakhayyaru, malah mereka pilih-pilih kitab Allah itu. Ikut ketujuh oh, rencak. Itu tak usahlah, tu tersinggung wak dia ko. Anak ikut lai balabu ko, dan ikut beresiko ko. Kan begini sekarang. Lihat negara ini, ana diurusnya. Kalau urusan aliran sesat, itu MUI tu. Silakanlah, rapik je pakai berbagai macam. Lah dikecekkan MUI ko, sesek ko. Ndak mau, oh ndak bisa, kita harus toleransi. Tapi kalau urusan piti, kamian sadonyo dengan alasan Al-Quran, zakat diurus, haji diurus, wakaf diurus, mana bapiti urus. Ada lo rencana kau tak infak masjid ke diurus dulu. Ada pula kepala daerah di Sumatera Barat ini sudah dipungut zakat. Di bagian piti zakat tu hanya tempel fotonya pakai. Nah, kalau begitu pemimpin tiba nambah labo dijangkau, tiba nambah resiko dicampakkan, apa kata Nabi SAW? Wa yatakhayyaru ma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ini yang sedang terjadi hari ini. Allah jadikan kekuatan umat ini saling berhadapan satu sama lain. Kan itu yang terjadi. Antar ormas saling intai mengintai, antar pengajian saling pelotot mempelototi, mulai menunjukkan bagak surang-surang, ndak ketujuh bubarkan berbagai macam. Coba lihat, karih ke kawan, bekolah, sabar dulu sebentar, alun dipreso oleh lantuang bid'ah saudara. Bukan tak boleh mengaji bid'ah, kaji bid'ah harus dikaji, harus diperjalih supaya jangan jatuh orang kepada bid'ah. Tetapi ketika wak menjatuhkan hukuman orang melakukan bid'ah, para mubtadi', tunggu dulu, sabar, duduk wak lu elok. Tapi karena kitabullah separuh-separuh dipakai, akhirnya apa akibat dari itu semua? Kekuatan saling berhadapan. Ini yang terjadi. Nah, karena itu apa jalan keluar? Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Hadis ini masyhur dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Satakunu fitnah, akan terjadi fitnah kelak. Ketika ditanya, wa mal makhraj ya Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah itu? Apa jawaban Nabi? Kitabullah. Jadi kalau awak tarik menarik kebenaran, kecek nan surang bana untuk inyo, kecek nan sebelah lai ambo lo nan punyo nan mana ko, kecek nan cik lai ndak kalian do, kami nan punyo, tanaza'u, saling tarik menarik kebenaran di pihak mereka. Apa jalan keluar? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kamu tarik menarik untuk menentukan benar, satu kelompok kepadanya kebenaran katanya, yang satu lagi di pihak dia, yang satu lagi tidak, keduanya saya pula, sudah seperti itu, apa jalan keluar? Kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan kepada Allah? Kirim SMS, WA? Enggak. Kembali kepada Allah apa? Kepada kitabnya. Kembali kepada Rasul. Bagaimana caranya? Kepada sunnah. Nah, duduk tanam. Tapi ketika kita tidak mengikuti aturan itu, wak pilih mana yang ketujuh saja, akhirnya kekuatan kita
bukannya saling menguatkan, tetapi saling menghancurkan satu sama lain. Itulah yang menjadi penyebab umatku kini tetap menjadi objek, tidak menjadi subjek, tetap jadi korban, tidak menjadi pelaku. Lihatlah ketika orang berebut kekuasaan, umat Islam yang dibelah-belahnya. Ormas iko piak ke siko, kelompok iko piak ke siko, iko dapik nan iko dapik nan itu, awak bertangkar semua awak, kecak awak cadik pula pada lawak nan di persekolahan orang. Cobalah fikir-fikiran. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.